Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMPP Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang pembuatan larutan stok JPT 6 benzil aminopurin atau BAP 1000 ppm. Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah komposisi media yang digunakan tepat konsentrasinya dan jumlah yang diberikan tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Salah satu komponen yang ditambahkan pada media kultur jaringan tanaman adalah zat pengatur tumbuh atau JPT. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan hara atau nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan kehadirannya dapat mendukung, menghambat atau merubah proses fisiologis tumbuhan, menurut Abedin 1994. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dan dibutuhkan dalam teknik kultur jaringan dan diberikan dalam konsentrasi yang sesuai dengan pertumbuhan yang diinginkan adalah auksin dan sitokinin. Menurut Watimena 1992, zat pengatur tumbuh golongan auksin dan sitokinin pada kultur in vitro dapat mengontrol morfogenesis terutama dalam pembentukan tunas dan akar. Fungsi JPT sitokinin adalah merangsang pertumbuhan tunas, pembelahan sel, dan pembentukan organ menurut Pranata 2004. JPT sitokinin yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah kinetin, zeatin, merupakan sitokinin alami, kemudian BAP atau 6 benzil aminopurin dan tidiazuron merupakan sitokinin sintetik. Untuk mempermudah pekerjaan dalam pembuatan media kultur jaringan pisang, harus disiapkan larutan stok BAP dengan konsentrasi 1000 ppm. 1 ppm sama dengan part per million atau bagian per sejuta. Larutan stok 1000 ppm BAP diperlukan dalam kultur jaringan pisang, yaitu dalam pembuatan 1. Media inisiasi tunas, yaitu media MS0 plus MS cair plus 5 ppm BAP. Kedua, media inisiasi tunas, yaitu media MS plus 5 ppm BAP. Ketiga, media multiplikasi tunas ke-1, yaitu media MS plus 2 ppm BAP. Dan keempat, media multiplikasi tunas kedua, yaitu media MS plus 2 ppm BAP plus 0,2 ppm NaA. Bapak Ibu sekalian, dalam video pembelajaran berikut ini akan dijelaskan tentang penyiapan alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml. Dimulai dari penyiapan alat dan bahan untuk membuat larutan stok JPT BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml. Peralatan yang dibutuhkan antara lain alat pelindung diri atau APD, yaitu jas lab, masker hidung, penutup kepala, dan sendal jepit. Peralatan selanjutnya timbangan analitik dengan tingkat ketelitian 1 atau 2 desimal, fungsinya untuk menimbang bahan dengan teliti.
Kemudian gelas arloji untuk alas menimbang, dan spatula untuk membantu menimbang bahan. Selanjutnya, Erlenmeyer 100 ml fungsinya sebagai wadah untuk membuat larutan stok. Gelas ukur 100 ml fungsinya untuk mengukur volume cairan atau larutan media dengan teliti. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil bahan berupa cairan, yaitu pelarut BAP seperti HCl 0,1N, HCl 0,5N, atau etanol 95%. Botol semprot fungsinya untuk menambahkan aquade steril pada saat peneraan larutan stok JPT BAP. Hot plate atau penangas fungsinya untuk mengaduk larutan stok JPT BAP atau melarutkan komponen BAP dengan sempurna. Magnetic stirrer fungsinya dapat membantu melarutkan komponen BAP atau sebagai pengganti alat pengaduk. Dan terakhir, botol Regen berfungsi untuk menyimpan larutan stok JPT di kulkas supaya tahan lama, bisa diganti dengan Erlenmeyer yang ditutup dengan aluminium foil. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan stok JPT BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml. Yang pertama adalah BAP. Kebutuhan BAP untuk membuat larutan stok JPT BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml adalah 0,1 gram. Cara menghitung kebutuhan BAP. Diketahui 1000 ppm sebanding dengan 1000 mg per 1000 ml sebanding dengan 100 mg per 100 ml dan sebanding dengan 0,1 gram per 100 ml. Maka untuk membuat larutan stok BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml, kita cukup menimbang BAP sebanyak 0,1 gram. Bahan selanjutnya adalah bahan pelarut BAP, yaitu HCl 0,1N atau HCl 0,5N. Catatan, semakin tinggi konsentrasi HCl yang digunakan, kemampuan melarutkan BAP-nya semakin tinggi. Pelarut yang lainnya adalah etanol 95%. Bahan selanjutnya adalah aquade steril, berfungsi sebagai pelarut utama. Kertas label berfungsi untuk memberi identitas pada botol Regen atau Erlenmeyer yang berisi larutan JPT BAP. Aluminium foil berfungsi untuk menutup Erlenmeyer wadah larutan stok JPT BAP jika tidak ada botol Regen. Plastik berfungsi sebagai alternatif penutup Erlenmeyer yang sudah berisi larutan stok JPT BAP. Karet gelang berfungsi untuk mengikat penutup Erlenmeyer yang sudah berisi larutan stok JPT BAP. Dan terakhir, kertas tisu steril berfungsi sebagai bahan untuk mengeringkan alat, sebagai pengganti lap kain. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi
Langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT-BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT-BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml? Mari Bapak Ibu simak tayangan video berikut ini. Langkah pertama, timbang 0,1 gram BAP dengan menggunakan alas gelas arloji. Catatan, BAP sifatnya higroskopis sehingga perlu ditimbang dengan alas gelas arloji. Langkah kedua, larutkan komponen BAP sebanyak 0,1 gram di dalam beberapa tetes pelarut BAP, yaitu HCl 0,1N atau HCl 0,5N atau etanol 95% sambil terus digoyang-goyangkan dengan tangan terlebih dahulu. Catatan, jangan dulu dicampur dengan pelarut Aquades sebelum komponen BAP benar-benar larut dengan sempurna. Pelarutan BAP bisa dilanjutkan di atas hot plate dengan bantuan magnetic stirrer tanpa dipanaskan. Setelah komponen BAP telah larut dengan sempurna, tuangkan larutan BAP ke dalam gelas ukur untuk ditera. Tambahkan Aquades steril sampai tera mencapai 100 ml. Selanjutnya, tuangkan kembali larutan stok JPT-BAP ke dalam Erlenmeyer 100 ml yang sudah diberi label keterangan jenis stok BAP 1000 ppm 100 ml. Kemudian larutkan kembali larutan stok BAP di atas hot plate tanpa dipanaskan dan tunggu sampai larut dengan sempurna. Setelah larut dengan sempurna, masukkan larutan stok BAP ke dalam botol Regen. Setelah diberi label, siap disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Jika tidak ada botol Regen, larutan stok BAP yang sudah jadi bisa juga disimpan di dalam Erlenmeyer 100 ml. Diberi keterangan label, lalu dibungkus dengan aluminium foil. Dan disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Maksud penyimpanan di kulkas agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Larutan stok JPT-BAP sudah tidak bisa digunakan jika terlihat ada endapan berwarna putih melayang-layang dalam larutan stok. Pengambilan larutan stok BAP. 1. Untuk membuat media inisiasi tunas, yaitu media MS0 plus MS cair plus 5 ppm BAP,
maka pengambilan stok BAP adalah 5 ml dari stok BAP 1000 ppm. 2. Untuk membuat media inisiasi tunas yaitu media MS plus 5 ppm BAP, pengambilan stok BAP adalah 5 ml dari stok BAP 1000 ppm. 3. Untuk membuat media multiplikasi tunas ke-1 yaitu media MS plus 2 ppm BAP, pengambilan stok BAP adalah 2 ml dari stok BAP 1000 ppm. Yang keempat, untuk membuat media multiplikasi tunas kedua yaitu media MS plus 2 ppm BAP plus 0,2 ppm NaA, pengambilan stok BAP adalah 2 ml dari stok BAP 1000 ppm. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran tentang pentingnya pembuatan larutan stok BAP, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan langkah-langkah pembuatan larutan stok JPT BAP 1000 ppm sebanyak 100 ml. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.